yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua. Seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-14 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pelayan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Penatua Sheila A. Salomo, Sekretaris 2 Majelis Sinode GPIB. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita datang berbakti pada saat ini. Oleh karenanya, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran agar ibadah ini dapat berlangsung dengan hati yang penuh pujian dan rasa syukur kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah berdiri jika memungkinkan untuk menyambut firman Tuhan, hadir di tengah-tengah persekutuan kita, serta mengangkat pujian untuk menyambut Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita habiskan ibadah hari Minggu ke-14 sesudah Pentakosta. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing pada pagi hari ini diambil dari kitab Yosua, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7 yang menyatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Masyurkan
yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa hari ini. Kita berdoa. Allah Sang Raja yang Maha Kudus, oleh karena rahmat-Mu, Engkau memanggil kami sebagai umat dan pelayan dimanapun kami berada untuk datang beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu melalui pujian dan doa syukur. Ya Allah yang Maha Kudus, kami mengaku bahwa oleh karena dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, mengakibatkan terputusnya komunikasi denganmu maupun sesama kami yang mengakibatkan perpecahan, kesalahpahaman, dengki, iri hati, maupun pementingan diri sendiri. Ajarilah kami untuk memperbarui kehidupan kami dengan membangun komunikasi yang erat dengan Tuhan dan sesama, agar melalui semua itu, kebenaran firman Tuhan dapat menerangi jalan kehidupan kami. Allah yang Maha Baik, kami mohon pengasihan-Mu untuk mengampuni dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Kasihanilah kami dengan anugerah pengampunan-Mu, serta hikmat melalui Roh Kudus. Biarlah cinta kasih-Mu memampukan kami untuk terus mewartakan kebenaran firman Tuhan yang membawa terang bagi setiap orang dimanapun Engkau mengutus kami. Inilah doa kami. Terpujilah Engkau ya Allah Tritunggal, kekal selama-lamanya. Amin. Darah Tuhan, Kau kan menang dari kuasa gelap. Ajaib kuasa darah Tuhan, ada kuasa dalam darahnya Anak Domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah Anak Domba Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, kami mempersilahkan Bapak Ibu untuk mempersiapkan Alkitabnya masing-masing. Sebelum kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus, kita nanti akan membaca dari kitab Mika pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Bapak Ibu, apabila sudah mempersiapkan Alkitabnya, mari kita satukan hati, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, di pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami sungguh merasakan bahwa kami tidak dapat hidup dan menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak Tuhan tanpa bimbingan dan penyertaan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami baca ini menjadi kekuatan, menjadi pedoman bagi kehidupan kami, dalam kami melangkah di hari-hari yang akan datang. Karena itu Tuhan, kami mohon bimbingan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memberikan kami kemampuan untuk mengerti akan firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus-Mu pula yang akan menuntun kami, agar kami dimampukan untuk memfokuskan seluruh pikiran kami, perhatian kami kepada firman-Mu. Dengan demikian, biarlah firman Tuhan itu tidak lalu dengan sia-sia, tetapi menjadi kekuatan dan pedoman bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah.
Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Mika pasal 3 ayat 1 sampai dengan 4 yang menyatakan, "Kataku, baiklah dengar hai para kepala di Yakub dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan, hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan? Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari Mika pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Mika berarti, nama Mika berarti siapa yang sama seperti Tuhan. Nah, Mika sendiri, Nabi Mika ini berasal dari daerah yang bernama Moreshet, yang disebut juga Maresa atau Marisa. Daerah Moreshet ini dekat dengan daerah Gad. Ya, lebih kurang katanya 35 km dari Yerusalem. Daerah Moreshet ini merupakan tempat lalu lalang apabila orang dari Yerusalem mau ke daerah selatan menuju Mesir. Sehingga tempat atau daerah asal Nabi Mika ini, walaupun sedikit di pedalaman, tetapi bukan daerah terisolasi. Karena itu, Mika sangat memahami kondisi Yerusalem, karena tepatnya tidak terlalu jauh dari Yerusalem. Nah, latar belakang kondisi dan situasi ketika Mika ini berkarya adalah sekitar saat Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia. Walaupun beberapa penafsir mengatakan kalau dilihat dari kitab Mika, maka kemungkinan besar dia berkarya lebih di zaman Raja Ahaz dan Raja Hizkia. Nah, kondisi politik waktu itu, situasi di Yehuda itu mendapat tekanan yang sangat besar dari kerajaan Asyur. Karena ketika itu diperkirakan tahun 732, kerajaan Asyur itu mengalahkan kerajaan Aram. Bahkan di tahun 722 sebelum Masehi, Asyur itu berhasil menduduki kota Yerusalem. Sehingga kondisi kerajaan Yehuda ketika itu sangat tertekan atau ditekan oleh kerajaan Asyur. Nah, Bapak Ibu, kondisi ini tidak hanya dalam situasi politik, dalam gambaran besarnya, tetapi situasi ketika itu yang dihadapi oleh Nabi Mika adalah
pemimpin-pemimpin Israel itu melakukan hal-hal yang jahat. Pemimpin Israel melakukan hal-hal yang tidak benar. Pemimpin Israel melakukan korupsi, menekan rakyat, menindas rakyat, bahkan mengakibatkan penderitaan yang besar bagi rakyat ketika itu. Nah, karena itu di latar belakangi situasi ini, kalau kita membaca dari Mika pasal 1, maka pasal 3 ayat 1, maka jelaslah Tuhan berfirman kepada para pemimpin Israel ketika itu. Dikatakan, baiklah dengar hai para kepala di Yakub dan hai para pemimpin kaum Israel. Tuhan berfirman melalui Mika berseru kepada para pemimpin ini. Dan dikatakan bahwa para pemimpin ini disebut para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Tuhan menekankan bahwa sebagai pemimpin Israel, harusnya mereka itu adalah pemimpin-pemimpin yang sangat tahu tentang keadilan, sangat tahu tentang kebenaran, sangat tahu tentang hidup yang baik itu seperti apa. Bahkan maksudnya bukan sekedar mengetahui, tetapi Tuhan ingin menekankan kepada pemimpin Israel pada waktu itu bahwa hal-hal tentang kebenaran, kebaikan, keadilan itu harusnya tidak hanya diketahui, tetapi menjadi bagian hidup yang dipraktekkan dalam kehidupan mereka. Tetapi kalau kita baca ayat yang kedua, firman Tuhan melalui Mika ini mengatakan, hai kamu yang membenci kebaikan. Seruan ini disampaikan kepada para pemimpin, yang mana Tuhan mengatakan selaku seorang pemimpin harusnya engkau mengetahui kebaikan, tetapi justru sebaliknya. Dalam ayat 2 dikatakan, yang justru membenci kebaikan dan mencintai kejahatan. Tuhan mau mengatakan kepada para pemimpin, you yang harusnya tahu kebaikan, tapi justru tidak melakukan kebaikan itu, tetapi justru melakukan hal kebalikannya. Bahkan Tuhan mengatakan, mereka, para pemimpin ini, merobek kulit dan tubuh bangsaku, dan daging dari tulang-tulangnya. Bahkan ayat ketiga mengatakan mereka memakan daging bangsaku, bukan hanya merobek kulitnya atau mengeluarkan dari daging tulangnya, mereka memakan daging bangsaku. Itu mau menggambarkan kejahatan yang sungguh-sungguh besar dan sampai merusak hidup bangsa Tuhan, umat Israel ketika itu. Ayat ketiga dikatakan, bahkan meremukkan tulang-tulang itu dan seolah-olah mencincang seperti daging, seperti potongan daging katanya di dalam belanga. Itu yang dilakukan para pemimpin kepada orang yang dipimpinnya, kepada masyarakat yang dipimpinnya. Karena itu di ayat yang keempat Tuhan menyampaikan peringatan kepada para pemimpin ini. Dikatakan, mereka sendirilah nanti yang satu waktu mereka akan berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, tetapi Tuhan tidak mau mendengar mereka, tidak mau menjawab mereka, bahkan Tuhan menyembunyikan muka dari mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita biasa mendengar berkat, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan seterusnya. Tetapi di sini diingatkan, kalau mereka melakukan atau karena kelakuan mereka yang jahat itu, maka satu waktu ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak menjawab, bahkan menyembunyikan wajahnya daripada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Bacaan kita pada hari ini mau menggambarkan bagaimana seruan Tuhan kepada umat Israel, khususnya kepada para pemimpin, untuk kembali dari kejahatan mereka, untuk kembali melakukan hal yang baik, untuk meninggalkan kejahatan mereka, hal-hal yang mereka lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dari bacaan ini, kira-kira catatan apa yang mau kita ambil pada pagi hari ini? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, GPIB pada minggu ini mengambil tema pemimpin yang menjadi berkat. GPIB mau mengajak kita sekalian melihat berkaca dari firman Tuhan ini, bahwa pemimpin yang digambarkan oleh Tuhan melalui Mika yang terjadi ketika itu, janganlah menjadi pemimpin yang ada saat ini, bahkan yang ada di masa depan. Sebaliknya, GPIB mau membangun kita semua bagaimana menjadi pemimpin yang mampu menjadi berkat bagi orang lain, bagi orang yang dipimpinnya, bagi masyarakat di mana dia berada. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk merenungkan beberapa catatan kita saat ini, yaitu yang pertama, menjadi seorang pemimpin, dia harus mampu melakukan pilihan. Dia mau menjadi pemimpin seperti apa? Kalau dia mau mengatakan dia mau menjadi pemimpin yang menjadi berkat bagi orang lain, maka dia harus berpegang pada komitmen. Komitmen pada pilihannya itu. Seorang pemimpin yang mau menjadi berkat bagi orang lain adalah seorang pemimpin yang mampu dan mau dan harus berpegang pada komitmennya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga berangkat dari komitmen ini, dia belajar yang pertama. Dia harus mampu membangun dirinya, memenuhi komitmennya itu menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, membangun diri itu bisa membangun diri dalam arti membangun kepribadian kita. Jangan pernah berpikir bahwa kalau sudah menjadi seorang pemimpin, dia sudah berhenti untuk belajar, berhenti untuk membangun dirinya. Tetapi justru dalam kepemimpinannya itu, dia harus belajar membangun dirinya, salah satu membangun kepribadiannya. Ada banyak catatan tentang seorang pemimpin yang baik. Kita mencatat pemimpin yang adil, pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang mau berkorban, pemimpin yang berempati dengan keadaan orang yang dipimpinnya. Ada banyak hal yang bisa saudara dan saya sebutkan. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa membangun diri kita menjadi pemimpin yang membawa berkat itu? Catatan kita adalah, yang pertama, kita harus memiliki hubungan pribadi yang kokoh dan kuat. Kita harus memiliki spiritualitas yang kuat dengan Tuhan, Sang Empunya kehidupan ini. Kenapa? Dengan kesadaran bahwa sebaik apapun saya, sehebat apapun saya
saya tidak punya kemampuan menjadi berkat bagi orang lain dengan sikap saya, dengan kepribadian saya, ketika saya tidak melekat kepada Allah. Memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Allah, itu salah satu cara kita untuk menjadi pemimpin yang mampu menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita memiliki spiritualitas yang baik, tentunya di sana diharapkan kita juga menjadi pribadi yang setia dan taat pada firman Tuhan. Bapak Ibu, tidak mungkinlah kita menjadi berkat bagi orang lain kalau kita tidak hidup taat dan setia kepada Tuhan dan firman Tuhan. Karena itu, catatan kita pada hari ini, bahwa di samping membangun kepribadian itu, yang utama kita harus memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Berikutnya yang ketiga, untuk mampu menjadi seorang pemimpin yang menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu, bagus membaca banyak buku-buku kepemimpinan. Tetapi kenapa kita tidak kembali ke Alkitab? Mencontoh Yesus sebagai pemimpin yang membawa berkat bagi orang lain. Karena itu, kalau saudara dan saya mau menjadi pemimpin yang baik, arahkanlah hidup kita, arahkanlah pandangan kita kepada Tuhan. Kenapa? Menjadi seorang pemimpin, dia memiliki power yang besar. Dia juga memiliki kehormatan yang besar, yang seringkali kekuatan, kehormatan, bahkan mungkin kekayaan membawa orang melupakan komitmennya yang awal untuk menjadi pemimpin yang membawa berkat. Godaan-godaan itu terlalu besar kadang-kala, sehingga kekuasaan itu membawa orang menjadi lupa diri. Kehormatan itu membawa orang menjadi tinggi hati, melupakan rendah hati yang harus menjadi salah satu komitmennya dia sebagai pemimpin. Kekayaan seringkali membuat orang lupa ada orang lain yang hidupnya tidak sama dengan dia, yang merupakan bagian dari masyarakat yang dipimpinnya. Kekayaan seringkali mendorong orang untuk melakukan korupsi, untuk memperoleh uang karena yang dikejar adalah kekayaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan yang mengatakan bahwa pemimpin yang baik bukanlah pemimpin yang mengutamakan kekuasaan, kehormatan, dan kekayaan. Tapi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu membangun kepemimpinannya diarahkan untuk memuliakan Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara mungkin berkata, saya bukan seorang pemimpin, saya pegawai kantor biasa, saya bukan seorang majelis, bukan penatua, diaken, bahkan bukan pendeta. Saya tidak ada dalam sebuah organisasi yang saya jadi ketua umumnya. Bapak Ibu, saudara dan saya adalah seorang pemimpin dalam kehidupan pribadi kita.
Saudara dan saya adalah pemimpin dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Mungkin saudara bukan pemimpin sebuah perusahaan, tetapi ketika saudara membangun kepemimpinan yang membawa berkat mulai dari diri saudara, maka saudara perlahan-lahan melangkah, mampu membangun diri saudara menjadi seorang pemimpin dalam keluarga saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam organisasi di mana saudara ada, dalam gereja saudara, dalam komunitas di mana saudara berada. Sehingga kita tidak mengatakan, saya mau menjadi pemimpin yang membawa berkat nanti kalau saya sudah menjadi pemimpin. Kita berangkat dari titik hari ini. Kita mau berkomitmen kepada Tuhan dari pemimpin yang terkecil dalam diri saudara. Saya mau menjadi pemimpin yang membawa berkat bagi orang lain, mulai dari pemimpin yang kecil sampai waktunya Tuhan mempercayakan saudara menjadi seorang pemimpin dalam lingkup yang lebih besar. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Janganlah kau takut menyatakan kebenaran. Janganlah kau diam jika ada kecurangan. Tuhan inginkan engkau selalu jujur dalam setiap ucapanmu. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Janganlah kau takut mengakui kesalahan. Jangan berusaha untuk membenarkan diri. Itu berharga di mata Tuhan Yesus, juga di mata sesamamu. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, silakan berdiri. Kita akan bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat untuk mengakui iman menurut pengakuan iman rasuli. Maka dengan hati dan mulut, dengan sikap yang baik, masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
kita akan masuk dalam doa syafaat. Namun sebelumnya, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk membawakan doa pribadi selama lebih kurang 1 menit. Setelah itu saya akan menuntun dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu, menaikkan syukur dan terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur kalau pada hari ini Engkau telah mengingatkan kami untuk menjadi pemimpin yang mampu menjadi berkat. Kami menyadari Tuhan, seringkali dalam kehidupan kami melakukan hal-hal menurut kehendak kami. Siapapun kami, apakah kami hanya menjadi pemimpin bagi diri pribadi kami, ataukah kami seorang pemimpin dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam organisasi kami, dalam gereja kami. Kami memohon bimbingan Tuhan, agar kami dimampukan untuk memiliki hubungan pribadi yang khusus, baik dan indah bersama Tuhan. Sehingga yang pertama-tama, kami menjadi pribadi, menjadi orang yang melaksanakan kehendak Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Mampukan kami membangun diri kami menjadi orang-orang yang berpribadi positif, bukan karena kekuatan kami, tetapi karena tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ajarlah kami untuk berpegang pada komitmen kami kepada Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang lain melalui kehidupan kami. Kami menyadari hal itu bukanlah hal yang mudah, tetapi ketika kami melekat kepada Tuhan dalam kehidupan ini, kami dimampukan oleh Roh-Mu yang kudus untuk berpegang teguh kepada komitmen kami, membangun diri kami, sehingga kami dimampukan menjadi berkat bagi sesama kami. Saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara dan rekan-rekan kami yang sedang menderita sakit. Mereka yang mungkin saat ini sedang terbaring di rumah masing-masing, mengikuti ibadah tetapi dalam keadaan yang tidak sehat. Tuhan datang dan jenguklah mereka. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka, dimanapun mereka sedang berada, baik di rumah maupun mereka yang berada di rumah sakit, juga mereka yang terinfeksi COVID Corona. Tuhan Yesus, berikan mereka kesembuhan, kekuatan tubuh, kesehatan yang daripada Tuhan. Berikan mereka semangat untuk melawan sakit penyakit itu. Dan biarlah Tuhan, Engkau juga mau bersama keluarga mereka melayani, mengasihi, mengurus mereka. Kami juga berdoa, ya Allah, untuk para janda, duda, anak yatim piatu, dimanapun mereka berada.
Mereka yang merasa sendiri dan bahkan mungkin seringkali merasa terpinggirkan, merasa sebagai orang-orang yang tidak diperhitungkan. Tuhan, jadilah teman sejati, penghibur yang luar biasa bagi mereka. Dan ajar kami, umat Tuhan, untuk juga memperhatikan mereka, memberikan cinta kasih kepada mereka, sehingga mereka merasa menjadi satu bagian persekutuan tubuh Kristus bersama-sama dengan kami, umat-umat Tuhan. Kami berdoa, ya Allah, untuk mereka yang sedang mengalami kedukaan karena ditinggalkan oleh kekasih-kekasih mereka. Tuhan Yesus, berikan mereka kekuatan untuk menghadapi kedukaan itu, untuk mampu bangkit dan berjalan, karena mereka tahu masa depan mereka ada di tangan Tuhan, bahwa Tuhan akan menjadi penghibur yang sejati bagi mereka. Begitu juga bagi kekasih-kekasih kami, sahabat-sahabat kami, rekan-rekan kami, yang saat ini mengalami pergumulan dan beban berat. Tuhan Yesus, hadirlah dalam hidup mereka. Pegang tangan mereka dan berjalan bersama mereka, sehingga mereka mampu mengatakan dalam dirinya bahwa aku mampu berjalan ke depan karena Tuhan sedang berjalan bersama. Kami berdoa, ya Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, untuk gereja Tuhan, khususnya jemaat Gideon di tempat ini. Mampukan gereja Tuhan melaksanakan program kerja yang nyata, di mana mereka mampu menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah melalui setiap program kerja yang dilakukan. Sehingga orang akan mengatakan bahwa kasih Kristus itu tidak hanya didengungkan dari mimbar gereja, tetapi mampu diaktualisasikan dalam perbuatan yang nyata. Sehingga dengan demikian mereka memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi gereja Tuhan dimanapun berada. Mampukan gereja menyuarakan kebenaran, keadilan, dan bekerja sama dengan pemerintah di berbagai kegiatan untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Kami berdoa secara khusus untuk GPIB yang sedang mempersiapkan persidangan sinode ke-21. Tuhan, Engkau mengetahui bahwa persidangan sinode ke-21 yang akan dilaksanakan secara daring adalah sesuatu yang baru yang dilakukan oleh gereja Tuhan ini. Mampukan baik majelis sinode, panitia, jemaat-jemaat, bahkan mupel-mupel untuk mempersiapkan diri, melakukan dan melaksanakan persidangan ini dengan baik. Dan biarlah semua mata mau melaksanakan ini dengan mata yang hanya tertuju untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk para tenaga kesehatan dimanapun mereka berada. Tuhan, mereka adalah garda terdepan dari masyarakat di mana mereka berada, untuk melayani, membantu orang-orang yang sakit, bahkan orang-orang yang terinfeksi COVID-19. Tuhan, berikan kekuatan ekstra, kesehatan ekstra, dan kekebalan tubuh yang ekstra bagi mereka, agar mereka mampu melayani dengan baik. Kami berdoa juga, ya Allah, bagi bangsa dan negara kami, bagi para pemimpin kami, agar para pemimpin kami dan pemerintahan boleh mampu melakukan berbagai kegiatan untuk menghadapi krisis-krisis COVID-19 ini, sehingga makin hari makin baik dan banyak orang dapat memperoleh kesembuhan, memperoleh vaksin dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, ada banyak dampak dari COVID-19, terutama dampak ekonomi yang dialami oleh bangsa dan negara kami, masyarakat di mana kami berada, bahkan warga gereja. Tuhan menolong, baik gereja maupun pemerintah bisa saling membantu untuk
meningkatkan kemampuan ekonomi dari masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh hidup dan kehidupan kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan syukur baginya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan,
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap waktumu, beri padanya segenap kasihmu, karena engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Jemaat, marilah kita berdoa untuk persembahan. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Kami memberikan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam hikmat dan kehendak-Mu. Berkatilah persembahan ini agar berguna bagi persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, marilah kita mengikuti Warta Jemaat Minggu 29 Agustus 2021 berikut ini.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, diundang untuk berdiri, dengarkanlah amanat pengutusan. Pergilah, persiapkan dirimu dengan hal-hal yang baik dan bernilai kekal. Masa depan yang gemilang disediakan Tuhan bagimu. Taatlah pada perintahnya dan nyatakan kemuliaan serta kebenaran Tuhan dalam seluruh kehidupanmu. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tak Tuhan berkesan. Jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Majelis Sinode bersama seluruh majelis jemaat GPIB Jemaat Gideon menyampaikan selamat hari Minggu ke-14 sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.